berani datang kepada Tuhan untuk memohon dan berterima kasih. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, dalam bacaan Injil ada sesuatu yang menarik, paling tidak yang coba saya refleksikan dan saya renungkan. Dikatakan begini, orang itu seorang Samaria. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Samaria dan dia asing. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini menarik. Yang sering kita ketahui hanya kadang-kadang bahwa ada 10 orang kusta, titik. Tetapi ternyata 10 orang kusta itu ada orang Samaria dan ada orang Yahudi. Jadi yang asing itu Samaria, orang Samaria. Nah, dan mereka sama-sama menderita kusta bersama-sama. Dan mereka bisa bersatu. Saya mencoba merefleksikan sederhana. Penderitaan yang sama seringkali menyatukan orang-orang itu. Apapun latar belakangnya. Bapak, Ibu, dalam masyarakat Yahudi, orang Samaria dianggap orang asing. Bukan hanya orang asing, tetapi mereka seringkali dianggap noda untuk orang Yahudi. Orang Yahudi membenci orang Samaria, maka sering disebut mereka noda bagi orang Yahudi.
Tetapi ketika mengalami penderitaan yang sama, sakit yang sama, mereka lalu bisa bersatu. Ada kekuatan yang muncul dari sebuah penderitaan, yaitu bahwa orang yang sama-sama sakit menjadi solider, menjadi bergerak dan tergerak bersama-sama tanpa melihat latar belakang. Bayangkan kalau mereka tidak sakit kusta, pasti mereka akan saling bermusuhan. Tetapi karena penderitaan yang sama, dialami bersama-sama, sakit yang sama, rupa-rupanya penderitaan itu melahirkan sebuah kekuatan. Tidak hanya selalu melahirkan penderitaan berikutnya, tetapi rupa-rupanya dalam penderitaan, kalau itu dirasakan bersama, akan menjadi sebuah kekuatan. Kita mengalami itu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dalam penderitaan yang sama dunia ini, kita bisa bersatu. Tidak usah dunialah, di klaster, di RT, kita bersatu bersama-sama, berjuang bersama-sama, karena penderitaan yang sama. Maka butir rohaninya sederhana. Penderitaan juga mampu melahirkan sebuah gerakan kekuatan yang sama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya pikir inilah pengalaman iman yang harus kita syukuri ketika kita juga bersama-sama sedang akan melewati pengalaman yang pahit selama 2 tahun ini. Dan yang lebih menarik adalah ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa si Samaria ini, dari 10 orang ini, hanya Samaria yang kembali datang pada Tuhan Yesus, tersungkur di depan Tuhan Yesus, dan mengucapkan thank you, terima kasih pada Tuhan Yesus. Sebenarnya ini tidak mudah, karena Yesus sendiri orang Yahudi. Nah, orang Yahudi selalu mencap sekali lagi bahwa orang-orang Samaria itu sesat, dan orang-orang yang menjadi, tadi saya katakan, noda orang Samaria. Bagi orang Samaria sendiri ini menjadi tidak nyaman dicap semacam itu. Refleksinya juga sederhana. Noda yang dialami oleh orang Samaria kadang-kadang juga kita alami. Kadang-kadang ada pengalaman hidup kita yang membuat kita merasa tidak nyaman, karena ada cap-cap yang dikenakan kepada kita. Apapun cap itu, terlebih cap-cap yang buruk untuk kita. Seringkali kita lalu kemudian dipandang sebelah mata. Tetapi meskipun orang Samaria ternoda atau dianggap noda, justru dia tampil kepada kita semua menunjukkan bahwa dia pribadi yang luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu membaca kitab suci, orang-orang Samaria itu selalu tampil seperti pahlawan. Orang Samaria yang baik hati, wanita Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur, dan juga orang kusta ini. Semua orang Samaria yang dianggap noda, tetapi ternyata dia memberi inspirasi buat kita semua. Nah, ini mengingatkan kita semua, apapun pengalaman kita, apapun yang kita alami, selalu ada harapan ketika kita datang pada Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat orang yang datang padanya. Samaria sekalipun dianggap sebagai orang yang penuh noda, datang pada Tuhan Yesus, mendapat mukjizat, dan mereka bersyukur. Orang Samaria bersyukur, yang 9 tidak tahu terima kasih. Nah,
Pengalaman iman inilah semoga yang membuat kita juga selalu berani datang pada Tuhan, apapun situasi kita, untuk memohon dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.